Sebetulnya kalau kita lihat dari dulu, memang Imam Syafi'i itu Pak, Asia-Tenggara. Mulai dari mana kita sebut? Katakanlah Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Indonesia, Malaysia, itu memang Syafi'i. Bahkan ada kitab undang-undang itu bermazhab Syafi'i. Di Syiah kan ada bermazhab Syafi'i. Begitulah dulu. Terus sejak kapan ini muncul mazhab-mazhab yang lain? Sejak masyarakat kita, sebahagian masyarakat kita belajar ke Makkah Madinah, berguru dia dengan mazhab Hambali. Itu pun sejak tahun-tahun 90-an. Kalau sebelum itu Syafi'i, sejak 90-an lahir tokoh-tokoh seperti Syekh Albani, Syekh Ibnu Utsaimin. Nah, setelah itulah muncul, balik dia ke tanah air, langsung dia mengklaim. Nah, itu persoalannya. Yang kalau dia mengatasnamakan mazhab enggak masalah sebetulnya, Pak. Tapi masalahnya dia sudah mengklaim atas nama sunnah Rasulullah. Sementara yang sudah kita buat mazhab Syafi'i ini sebetulnya kan sunnah Rasulullah juga, tapi tak dianggap itu sunnah. Itulah yang menyebabkan mazhab lain masuk. Sebetulnya mazhab Hambali itu yang Makkah Madinah itu, mereka pulang ke tanah air, sebetulnya yang diamalkan itu mazhab Hambali. Akhirnya bertebaran sampai hari ini muncul buku-bukunya yang agak-agak provokatif. Ini terus terang buku sifat sholat Nabi, yaitu Syekh Albani. Itu sejak kapan? Sholat Nabi itu sejak tahun 2000 munculnya yang terjemahan. Karena masyarakat kita awam tidak semua bisa membaca kitab-kitab bahasa Arab. Tentu yang lebih mudah yang terjemahan, ya Pak. Oh begini Nabi itu sholat. Lalu disalahkan cara ngangkat tangannya, dulu begini, sekarang udah begini, umpamanya kan. Dulu begini, sekarang udah begini. Itu dari situ, dari kitab itu. Dulu turunnya lutut dulu, sekarang dah tangan dulu. Apalagi itu. Dulu kunut subuh, sekarang dah dilarang, umpamanya kan. Kaki ketika sujud dulu terbuka, sekarang harus rapat. Itu dari buku itu. Karena judulnya sifat sholat Nabi. Judulnya panjang Pak. Sifatu sholatin Nabi minat takbir ila taslim ka'annaka tarahu. Panjang judulnya. Cuma dimudahkan sifat sholat Nabi aja sekarang Pak. Sifat sholat Nabi dari takbir hingga salam seakan-akan engkau melihat Rasulullah. Jadi orang terpaku, berarti beginilah Rasulullah sholat. Padahal itu satu pemahaman dari mazhab Hambali, yang kadang tak juga sejalan dengan mazhab Hambali sebahagiannya. Nah, masuklah ke negeri kita. Dan ternyata banyak juga yang ikut. Karena banyak yang ikut, akhirnya kita ini udah jadi konflik-konflik antar sesama umat Islam. Jadi kalau dah balik itu dia salahkan kunutnya, disalahkan zikir berjamaahnya, ya udah. Kalau dia memilih saya tak mengamalkan ini, ya tak apa-apa. Tapi kalau udah masalah menyalahkan, disitulah membuat masyarakat kita jadi kurang nyaman, jadi bersahabat. Kita sholat di Masjidil Haram tak juga kita salahkan mereka. Tak kunut subuh di sana kan, tak masalah. Tapi ketika yang kuliah di sana balik ke kampung, saya sekian lama saya di Madinah Makkah itu Pak, tak pernah saya kunut. Berarti kunut yang kita lakukan ini salah selama ini. Itu masalahnya. Yang membuat masalah itu yang begitu. Andailah dia seperti kita ke sana, sholat subuh kita tak masalah, tak kunut tak apa-apa. Nah, dia pun begitu, orang kunut. Tapi kalau saya ada berubah mazhab, boleh, tak masalah. Tapi kalau udah sampai bid'ah, payah kita jadi. Tetap harus dijawab Pak. Tidak bid'ah, ini masalah ikhtilaf para ulama. Nah, itulah Pak sebabnya mengapa negeri kita ini masuk mazhab. Mazhabnya banyak. Yang nyeleneh ada juga. Yang mengaku Nabi, memang Indonesia ini produksi yang aneh-aneh. Nabi palsu ada di sini kan. Mazhab-mazhab itu sebetulnya kita tetap hormati.
Walau bagaimanapun mereka ulama-ulama itu yang mazhab-mazhab. Tapi kalau yang sudah mengatakan mazhab lain salah, itu perlu kita periksa hatinya. Apakah ada kedengkian atau karena ada dana dari mana untuk membuat umat ini terpecah? Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti kita harus tetap berupaya merukunkan, membuat masyarakat kita damai. Seperti itu Pak ya, Pak Ketua. Iya Pak. Apa latar belakang atau pilihan yang mendorong ibu dari Imam Malik itu pertama-tama belajar adab kamu? Itu baru. Sebab kenyataan sekarang itu yang kita ketemu. Adab ini bukan main saja. Iya. Dan ini sesuai dengan hadis. Terima kasih. Iya. Ya ada kaidah al-adabu fawqal ilmi. Itu kan kaidah populer dalam agama. Adab itu di atas ilmu. Nah itu sudah prinsip sebetulnya. Prinsip dalam agama. Karena Nabi innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi tugas utama Nabi itu gimana membuat orang beradab. Lihatlah di Makkah. Mana ada adab dulu. Itu yang membuat Nabi risau. Lalu dia bertahanus di Gua Hira, minta petunjuk kepada Allah. Turunlah wahai. Disitulah dia mulai menyampaikan bagaimana seyogianya orang yang bertauhid itu adabnya seperti apa. Itu memang pengajaran itu memang Nabi mempraktekkan. Tetapi hari ini kenapa itu tak dipraktekkan? Karena kita ini kan masalah pendidikan ini kan ada terpengaruh juga dari barat. Saya ingat tuh masa-masa sebahagian orang tua sekolah pesantren mau jadi apa? Tak bisa kerja, gitu. Tak bisa ngapa-ngapa. Mau jadi apa nanti? Padahal dimanapun sekolahnya, kalau yang ini dipahamkan adab dulu sebelum ilmu. Mau jadi dokter dia, tapi dokter yang Islami. Silakan. Tak pesantren tak apa-apa, tapi yang ini ditanamkan. Gimana cara nanamkannya? Nah, maka kita tidak juga dikotomi, kita tidak juga memisahkan agama dengan ilmu-ilmu umum. Sebetulnya kan sama prinsip. Cuma yang nilai-nilai adab ini harus ditanamkan sejak dini. Jadi ibu Imam Malik itu ya tentu dia belajar juga tentang ilmu-ilmu Islam sehingga ditanamkan itu. Tetapi kalimat itu menjadi sebuah istilah yang harus kita kembangkan untuk pendidikan anak-anak kita. Jadi pesan Ibunda Malik bisa dicek nanti. Pesan Ibunda Imam Malik kepada anaknya. Pergilah engkau ke Rabi'ah, belajarlah adabnya sebelum menyerap ilmu. Share ke sosmed. Itu pesan yang menarik. Jadi tentu itu dari ajaran Islam. Itu inti ajaran Islam. Di antara sebahagian dari inti ajaran Islam bahwa belajar adab sebelum itu. Jadi kenapa dia bisa begitu? Dari mana inspirasinya? Ya barokah dari orang tua-tuanya. Karena kan Imam Malik ini kakeknya kan sahabat Nabi. Ya kan? Kakeknya sahabat Nabi. Turun. Barokah. Sama seperti Imam Hanafi dulu. Kenapa Imam Hanafi itu jadi ulama besar? Itu barokah doa Imam Ali bin Abi Thalib. Ini Ali bin Abi Thalib, kakeknya Imam Hanafi ini pernah berkunjung ke rumah Ali bin Abi Thalib. Doanya, semoga anak cucu keturunanmu nanti akan ada seorang alim. Itu dari Imam Hanafi. Berkat doa-doa sahabat-sahabat Rasulullah. Mereka ini keturunan orang-orang baik. Jadi keberkahannya sampai ke anak cucu keturunannya. Maka lahirlah pendapat seperti itu juga dari ilmu yang disampaikan dalam agama. Jadi tinggal lagi kita ke depan ini, kita pun harus berbuat seperti itu untuk generasi. Gitu Pak ya. Baik.